Sebelumnya kita udah membahas beragam alasan PHK, kali ini kita akan fokus pada PHK karena alasan efisiensi. Dinamika bisnis yang terus berkembang mendorong perusahaan untuk menyesuaikan bisnisnya agar mampu menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Penyesuaian inilah yang berelasi dengan sumber daya manusia, khususnya terkait organisasi perusahaan yang perlu dilakukan penyesuaian dan peninjauan. Sehingga perlu dilakukan efisiensi sebagai bentuk pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Ada banyak praktek yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu alasan dilakukan reorganisasi, transformasi, digitalisasi, divestasi, atau alasan lainnya. Setelah itu ditentukan peran mana di organisasi yang akan bertambah, berkurang, bahkan hilang atau berubah. Dengan adanya proses tersebut, perusahaan bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil tergantung dari berapa banyak peran yang bertambah, hilang, berkurang, atau berubah tadi. Penyesuaian organisasi dalam praktek dilakukan dengan cara reorganisasi, reposisi, restrukturisasi, rasionalisasi, downsizing, right sizing, atau penamaan lainnya. Kemudian pada akhirnya akan terbentuk organisasi baru. Organisasi baru ini seringkali menimbulkan masalah ketenaga kerjaan karena adanya hasil penambahan, pengurangan, penghilangan, atau perubahan berbagai peran pekerjaan di organisasi yang baru. Karyawan sering mempertanyakan apakah peran atau posisi pekerjaan yang baru tersebut sudah diisi oleh orang-orang yang tepat, right person, right job. Lalu bagaimana upaya perusahaan untuk menyelesaikan karyawan yang unselected karena tidak mendapatkan posisi atau jabatan di dalam struktur organisasi yang baru? Ada dua solusi hukumnya. Yang pertama, perusahaan dalam melakukan efisiensi perlu melakukan selection process. Jadi ada mekanisme seleksi untuk menentukan karyawan yang tepat pada posisi yang tepat. Solusi selanjutnya adalah perusahaan mempersiapkan kebijakan exit policy untuk karyawan yang unselected. Kebijakan ini dapat berupa PHK dengan kesepakatan MAT dan PHK karena alasan efisiensi berdasarkan pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan atau berdasarkan alasan PHK lainnya yang diatur oleh PP atau PKB yang terkait dengan efisiensi. Oke, tadi kita udah bahas step by step proses efisiensi di perusahaan beserta solusi hukumnya. Sekarang kita akan meninjau efisiensi berdasarkan beragam perspektif. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 164 ayat 3, PHK efisiensi ini dikaitkan dengan adanya kerugian atau tidak. Kalau misalkan Mahkamah Konstitusi memahaminya dengan perusahaan tutup permanen atau tidak. Sedangkan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung tidak mengharuskan perusahaan tutup permanen dalam banyak putusan karena Mahkamah Konstitusi itu hukum yang abstrak, bukan hukum yang konkret. Menurut banyak pertimbangannya seperti itu. Beda lagi dengan perspektif praktis yang memahami alasan PHK efisiensi dengan bermacam istilah. Ada yang terminologinya menjadi kelebihan pekerja, alih kelola, reorganisasi, atau istilah lainnya. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang putusan MK terkait PHK karena efisiensi. Uji material diajukan oleh para pekerja Hotel Papandayan yang saat itu diputus hubungan kerjanya dengan PHK dengan alasan efisiensi, padahal hotel sedang ada renovasi tapi tidak tutup permanen. Kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ditafsirkanlah frasa perusahaan tutup dalam pasal 164 ayat 3 menjadi perusahaan tutup secara permanen. Jadi perusahaan harus tutup dulu secara permanen baru bisa melakukan efisiensi. Nah, bagaimana penerapan PHK dengan alasan efisiensi ini? Oleh pelaku usaha, alasan PHK ini tetap digunakan untuk mengurangi karyawan meskipun tidak tutup perusahaannya dan tidak rugi juga. Jadi sering dijadikan alasan PHK karena like and dislike. Oleh pengadilan, alasan PHK ini sering digunakan apabila perusahaan melakukan gugatan PHK tapi tidak berhasil membuktikan gugatannya. Sedangkan SP dan pekerja menolak alasan efisiensi apabila perusahaan tidak tutup permanen. Saran kami terhadap alasan PHK karena efisiensi ini adalah 1. PP atau PKB mengatur PHK karena efisiensi dengan mengubah istilahnya menjadi reorganisasi, restrukturisasi, kelebihan pekerja, atau lainnya. Yang kedua, perusahaan memulai PHK karena efisiensi dengan menawarkan secara sukarela kepada karyawan melalui MAT. Jadi ada tambahan kompensasi yang berbeda untuk karyawan yang ikut PHK secara sukarela ini melalui MAT. Lebih baik lagi apabila perusahaan memiliki acuan dari konsultan independen terkait program perubahan struktur organisasi di perusahaannya. Terhadap karyawan yang menolak efisiensi secara sukarela ini, dapat dilanjutkan proses PHK melalui bipartit, mediasi, hingga PHI dengan tetap membayar upah seporsi 6 bulan.
Pada pembahasan terakhir, ada 2 contoh putusan Mahkamah Agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait efisiensi. Dalam putusan pertama Mahkamah Agung menyatakan sah PHK dengan alasan efisiensi karena menganggap bahwa putusan MK hanya law in abstracto, bukan law in concreto. Dalam putusan keduanya, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa PHK dengan alasan efisiensi adalah sah dan dibenarkan tanpa perusahaan tutup. Perusahaan dapat melanjutkan proses produksinya. Putusan MK dianggap tidak mengikat Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung memutus mendasari nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, sehingga Mahkamah Agung pada putusan tersebut membatalkan putusan PHI yang sebelumnya memutus untuk mempekerjakan kembali pekerja. Oke, demikian pemaparan kami mengenai PHK dengan alasan efisiensi. Kita sudah bahas beragam perspektif mulai dari pengusaha dan pekerja hingga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Semoga bermanfaat.